warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Andriani. Saya dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menceritakan sejarah asal-usul Sunan Muria. Beliau adalah putra Sunan Kalijaga dengan Dewi Saro. Nama aslinya Raden Umar Said. Seperti ayahnya, dalam berdakwah beliau menggunakan cara halus, ibarat mengambil ikan tidak sampai mengerukkan airnya. Itulah cara yang ditempuh untuk menyiarkan agama Islam di sekitar Gunung Muria. Tempat tinggal beliau di Gunung Muria yang salah satu puncaknya bernama Colo. Letaknya di sebelah utara kota Kudus. Menurut Solihin Salam, sasaran dakwah beliau adalah para pedagang, nelayan, pelaut, dan rakyat jelata. Beliaulah satu-satunya wali yang tetap mempertahankan kesenian gamelan dan wayang sebagai alat dakwah untuk menyampaikan Islam, dan beliau pula yang menciptakan tembang Sinong dan Kinanti. Sunan Muria adalah wali yang sakti, fisiknya kuat, dan dapat dibuktikan dengan letak padepokannya yang terletak di atas gunung. Jarak antara kaki atau tangga dari bawah bukit sampai ke makam Sunan Muria tidak kurang dari 750 meter. Sunan Muria dan istrinya beserta muridnya setiap hari harus naik turun naik guna menyebarkan agama Islam kepada penduduk setempat, atau berdakwah kepada para nelayan dan pelaut serta para pedagang. Hal itu tidak dapat dilakukannya tanpa adanya fisik yang kuat. Soalnya, menunggang kuda tidak mungkin dapat dilakukan untuk mencapai tempat tinggal Sunan Muria. Sunan Muria memiliki kesaktian tinggi, demikian pula murid-muridnya. Bukti bahwa Sunan Muria adalah guru yang sakti mandraguna dapat ditemukan dalam kisah perkawinan Sunan Muria dengan Dewi Roroyono. Dewi Roroyono adalah putri Sunan Gerang, yaitu seorang ulama yang disegani masyarakat karena ketinggian ilmunya. Tempat tinggalnya di Juwana. Demikian saktinya Sunan Gerang, Sunan Muria kemudian meneruskan perjalanan ke Juwana. Kedatangannya disambut gembira oleh Sunan Gerang karena Kapa dan Gentiri telah bercerita secara jujur bahwa mereka sendirilah yang memaksa mengambil alih tugas Sunan Muria mencari Roroyono. Sunan Gerang pada akhirnya menjodohkan Dewi Roroyono dengan Sunan Muria. Upacara pernikahan pun segera dilaksanakan. Kapak dan Gentiri yang berjasa besar itu diberi hadiah tanah di desa Buntar. Dengan hadiah itu, keduanya sudah menjadi orang kaya yang hidupnya serba berkecukupan. Sunan Muria segera membawa istrinya ke padepokan Gunung Muria. Mereka hidup bahagia karena merupakan pasangan yang ideal. Waktu Kapa dan Gentiri membawa Dewi Roroyono dari Keling ke Ngerang, mereka terlanjur terpesona oleh kecantikan wanita jelita itu. Siang malam mereka tak dapat tidur, wajah wanita itu senantiasa terbayang. Andai Kapa dan Gentiri tidak menatap terus-menerus ke arah wajah dan tubuh Dewi Roroyono, mereka tidak akan terpesona dan tidak terjerat oleh iblis yang memasang perangkap pada pandangan mata. Kini Kapa dan Gentiri benar-benar telah dirasuki iblis. Mereka bertekad hendak merebut Dewi Roroyono dari tangan Sunan Muria. Mereka telah sepakat untuk menjadikan wanita itu sebagai istri bersama secara bergiliran. Sunan Muria tanpa berusaha payah sekarang menikmati kebahagiaannya bersama gadis yang mereka dambakan. Inilah nikmat ajaran agama agar lelaki diharuskan menahan pandangan matanya dan menjaga kehormatannya. Wajah wanita itu senantiasa terbayang, namun karena wanita itu sudah diperistri kakak seperguruannya, mereka tak dapat berbuat apa lagi, hanya penyesalan yang mengucap di dadanya. Sungguh keji rencana mereka. Gentiri berangkat lebih dulu Gunung Muria, namun ketika ia hendak melaksanakan niatnya, dipergoki oleh murid-murid Sunan Muria. Terjadilah pertempuran dahsyat, apalagi ketika Sunan Muria keluar menghadapi Gentiri. Suasana menjadi semakin panas. Akhirnya Gentiri tewas menemui ajalnya di puncak Gunung Muria. Kematian Gentiri cepat tersebar ke berbagai daerah, tapi tidak membuat surut niat Kapa. Kapa cukup cerdik. Dia datang ke Gunung Muria secara diam-diam di malam hari. Tak seorang pun yang mengetahuinya. Kebetulan pada saat itu, seperti ajaran Sunan Kalijaga yang mampu hidup berdampingan dengan memeluk agama lain dalam suatu negeri. Lalu ditunjukkan akhlak Islam yang mulia dan agung. Bukannya berdebat tentang perbedaan agama itu sendiri dengan menerapkan ajaran-ajaran akhlak yang mulia. Itu nyatanya banyak pemeluk agama lain, Muria dan beberapa murid pilihannya sedang bepergian ke Demak Bintoro. Kapak menyirap murid-muridnya Sunan Muria yang berilmu rendah, yang ditugaskan menjaga Dewi Roroyono.
Kemudian dengan mudahnya Kapak menculik dan bawa wanita impiannya ke Pulau Seprapat. Pada saat yang sama, sepulangnya dari Demak Bintoro, Sunan Muria bermaksud mengadakan kunjungan kepada Wiko Lodok Datuk di Pulau Seprapat. Biasanya dilakukannya bersahabatan dengan memeluk agama lain bukanlah suatu dosa. Terlebih Sang Wiko itu pernah menolongnya berebut Dewi Roroyono dari Patak Warak. Seperti ajaran Sunan Kalijagat yang mampu hidup berdampingan dengan memeluk, pada akhirnya tertarik dan masuk Islam secara sukarela. Ternyata kedatangan Kapak ke Pulau Seprapat itu tidak disambut baik oleh Wiko Lodok Datuk. Memalukan, benar-benar nista perbuatanmu itu. Cepat kembalikan istri kakang seperguruanmu sendiri itu, herdik Wiko Lodok Datuk dengan marah. Bapak guru ini bagaimana? Bukankah aku ini muridmu? Mengapa tidak kau bela? Protes Kapak. Sampai mati pun aku takkan sudi membela kebejatan budi pekerti walau pelakunya itu murid sendiri. Perdebatan antara guru dan muridnya itu berlangsung lama tanpa mereka sadari Sunan Muria sudah sampai ke tempat itu. Betapa terkejutnya Sunan Muria melihat istrinya sedang tergorek di tanah dalam keadaan terikat kaki dan tangannya, sementara Kapak dilihatnya sedang adu mulut dengan gurunya, yaitu Wiko Lodok Datuk. Mengetahui kedatangan Sunan Muria, Kapak langsung melaksanakan serangan dengan jurus-jurus maut. Wiko Lodok Datuk menjauh, melangkah menuju Dewi Roroyono untuk membebaskan dari belungan yang dilakukan Kapak. Dengan selesainya, Sang Wiko membuka tali yang mengikat tubuh Dewi Roroyono, tiba-tiba mendengar jeritan keras dari mulut Kapak. Karena Kapak mempergunakan aji pungkasnya, yaitu puncak kesaktian yang dimilikinya, maka ilmu itu akhirnya merenggut nyawanya sendiri. Maafkan saya Tuan Wiku, ujar Sunan Muria agak menyesal. Tidak mengapa, menyesal aku telah turut memberikan ilmu kepadanya. Ternyata ilmu itu digunakan untuk jalan kejahatan, gunan Sang Wiku. Bagaimanapun Kapak adalah muridnya, pantaslah kalau dia menguburkannya secara layak. Pada akhirnya Dewi Roroyono dan Sunan Muria kembali ke padepokan dan hidup berbahagia. Sekian cerita sejarah diri saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.